Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan bahwa rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir memikirkan tentang rezeki. Walau kita terus bekerja keras untuk meraih rezeki, tapi ada kalanya kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit, kebutuhan semakin meningkat, namun penghasilan justru malah semakin sedikit, ditambah beban-beban hutang yang menghimpit. Rezeki terasa sempit. Sebelum kita memikirkan hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh dalam menjalani hidup yang tak akan lepas dari berbagai cobaan, termasuk cobaan kesulitan dalam hal rezeki. Sebenarnya disempitkannya rezeki atau diluaskannya rezeki itu sama-sama cobaan dari Allah. Namun ada beberapa orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah. Lantas siapa saja orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah? Berikut 5 orang yang telah dijanjikan rezekinya berlimpah. Kita akan membahasnya satu persatu dari 5 golongan orang ini. 1. Orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun mendapat pahala, bahkan bisa membuka pintu rezeki. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145 Allah berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri pahala. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibn Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Golongan yang kedua adalah orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Sejatinya orang yang rajin bersedekah itu tidak akan merasa berkurang rezeki, bahkan Allah tambah rezekinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, saya wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak solawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat kepadamu di dalam doa saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terserah kamu. Ia menjawab 1/4. Beliau menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya?
Dan beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tujukan sholawat itu kepadamu pada waktu. Beliau menjawab, kalau begitu maka akan kucukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Golongan yang keempat adalah orang yang gemar beristighfar. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki bagi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi Rasulullah masih membaca istighfar setiap harinya sebanyak 70 kali. Beliau yang sudah maksum, beliau yang sudah dijamin oleh Allah. Golongan yang kelima adalah sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat-sangat dianjurkan karena dikerjakan pada waktu malam hari. Rasulullah kerap melakukan sholat malam ini yang banyak menyimpan anugerah. Beliau sendiri sudah maksum, sudah dijamin masuk surga oleh Allah, manusia pilihan dari Allah, tapi tetap melakukan yang namanya sholat tahajud. Bagaimana dengan kita umatnya? Dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Maksudnya derajatnya maqamam mahmudah, diberikan makom di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan sholat pembuka rezeki. Pengerjaan sholat duha ini memang saat-saat orang-orang sibuk bekerja. Agar rezeki dimudahkan oleh Allah, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Jadi itu adalah 5 golongan orang-orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah ruah. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan semoga kita termasuk dari 5 golongan orang-orang yang Allah jamin rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.